Oke guys, balik lagi ke analisis bersama Bas Clemens. Kita bakal langsung bikin MPL Alter Ego melawan Aura. Ini dua-duanya itu tim yang berada di tengah-tengah ya. Jadi mereka tuh saling memperebutkan sepertinya posisi 4, 3, 4, 5, 6 itu mereka kayak masih bersaing lah. 3 itu mungkin bakal dia menang sama EVOS ya. Cuma mereka masih berusaha lah gimana caranya mereka bisa naik gitu ya. Jadi kita bakal lihat di sini dari Alter Ego sendiri akan menggunakan Yam, Ermici, Sally Boy, Mauzi dan juga Cassius. Jadi di sini mereka sepertinya kehilangan satu tanknya. Siapa ya Alter Ego siapa ya? Murphy yang nggak main ya. Jadi Murphy yang di sini nggak main. Sementara dari Aura sendiri akan mengeluarkan line up yang seperti biasa. Jadi kita bakal lihat di sini sepertinya Alter Ego nggak bakal menggunakan hyper carry karena secara gue belum pernah lihat sih. Mereka tuh kayak ngasih seorang Mauzi jadi hyper carry. Sally Boy-nya tuh jadi babu, gue belum pernah lihat guys ya. Jadi belum pernah lihat. Jadi kalau misalkan hari ini dia main hyper carry dengan Mauzi menjadi hyper carry-nya, itu mungkin pertama kalinya gue bakal lihat Sally Boy menjadi babu di sini. Dan Aura di sini akan ngamanin Digi-nya terlebih dahulu ya, karena kita tahu sendiri hero Digi itu benar-benar fleksibel. Dia bisa ngalang Cho, bisa ngalang Akai ya. Terus kalau misalkan kalian pakai Digi, kalian bisa juga ngaman Akai dengan aman. Jadi benar-benar kayak hero apa ya? Buat sekarang ini meta hero multifungsi mungkin kita bisa bilang ya. Dan di sini Alter Ego sepertinya akan lebih bermain agresif. Dia langsung ngamanin aja Kufra-nya. Jadi supaya mungkin Kufra ini salah satu taktik untuk apa ya istilahnya ya, memancing ulti Digi ya. Mereka gua rasa bakal ngambil satu lagi, mungkin Cho, mungkin apa gua nggak tahu. Tapi di sini Tamus yang akan diamankan terlebih dulu sama anak-anak Alter Ego. Sementara kita lihat di sini Varsha sudah di-ban, Valir di-ban, Selena di-ban. Jadi tentu aja ya emang kayak support match di sini semua udah kayak di-disable. Camilla di sini bisa menjadi pilihan buat anak-anak Aura, dan Aura di sini kelihatannya bakal main Harit, jadi nggak bakal hyper carry juga sepertinya. Mereka akan coba memainkan 2 buff sepertinya, dan mungkin di sini Harit akan bersama dengan Digi di bagian atas, mungkin Diginya di tengah juga. Dan ini si Harit sih gue percaya di atas sih. Van Strongnya mungkin akan menggunakan Granger di tengah, biasanya sih gitu ya. Kalau tipikal permainan anak-anak Aura boleh dibilang. Dan Grok yang akan diamankan. Oh iya, Groknya masih kebuka guys ya. Jadi Grok itu bisa juga salah satu yang diambil awal-awal. Tapi kali ini kita lihat hyper carry itu gimana ya. Salah satunya tuh yang harus diamankan adalah Grok dulu biasanya. Karena Grok itu kan awal-awal tuh rusuh banget. Apalagi kalau Groknya pakai flame shot ya. Sekarang kena flame shot, slow, ditabok Grok, sakit guys rasanya. Dan di sini Esmeralda yang sepertinya akan dipilih sama seorang Sally Boy buat counter Harit daripada Clover. Jadi biasa kan emang Harit itu diambil ya, terus di counternya sama Esme. Dan Esme ini juga sekalian counter Harit, sekalian counter Digi. Jadi kayak satu pick hero, 2 fungsi sekaligus. Dan kita akan langsung masuk ke ban phase ketiganya. Apa yang akan di ban Aura kira-kira di sini? Oke guys, kita lihat di sini Aura bakal nge-ban Nananya karena mereka lihat udah nggak ada support lagi yang bisa diamanin. Digi udah mereka amanin, tinggal Nana doang. Dan sepertinya mereka nggak mau membiarkan Alter Ego menggunakannya, maka langsung di-ban aja di sini. Sementara Alter Ego Mauzi akan menggunakan 1-1 dan seperti biasa Van Strong bakal menggunakan Granger ya di sini ya. Tipikal permainan Van Strong, kalau nggak Kimi biasanya Granger ya, kalau nggak Bruno, tapi Bruno juga agak sedikit jarang. Dan kita akan melihat last pick-nya di sini sebagai offlane. Uranus di sini masih belum ada yang berani ngamanin. Ya, salah satu kayak hero langganan bisa dibilang Uranus. Dan di sini bakal ada Kadita kah? Kadita di sini buat shutdown daripada Esmeralda, tapi kayaknya enggak. Mereka bakal lebih memilih ke arah Xbox sepertinya, bakal buat tambahan damage juga buat mengarah ke Esmeralda pada saat Esmeraldanya menggila. Dan satu hero lagi di sini, mungkin support, mungkin Camilla di sini bakal diamanin, atau mungkin bahkan Aurora atau Faramis guys ya mungkin. Di sini kita lihat banyak banget sebetulnya peluang-peluang anak Alter Ego untuk ngamanin hero-hero mereka di sini. Karena di sini kita lihat Nana udah nggak ada, Valir udah nggak ada, Varsha udah nggak ada, Cecilion udah nggak ada, Selena udah nggak ada. Jadi sepertinya mereka bakal ngamanin Johet aja di sini. Mereka lebih kayak ke tiga hero keras, dan biar 1-1 itu bebas banget dari belakang, bisa cari stuck dengan enak sepertinya. Jadi mungkin di sini Johetnya bakal ngelempar satu supaya area serangan 1-1 itu bisa ngemuterin dia dan bisa nyalain ultinya, sehingga ntar late game itu bakal permainannya mungkin tipe-tipe seperti itu. Kalau dari draft pick mungkin di sini gue bakal lebih ke arah Alter Ego, asalkan Haritnya nggak kaya banget. Kalau Haritnya kaya banget, terus Esmeraldanya itu nggak bisa shutdown Haritnya, itu yang bikin berat. Kita akan langsung saksikan saja ke dalam in game-nya.
Oke guys, kita lihat Clover di sini akan bermain di tengah terlebih dahulu. Sepertinya dia akan membiarkan Van Strongnya buat ngambil buff merah dulu, terus Van Strongnya biasa rotasi ke tengah. Kalau nggak ngambil ini dulu sih, ngambil Pokemon dulu, rotasi ke tengah. Baru ntar Clover ngambil buff, rotasi ke atas. Itu kayak rotasi yang benar-benar umum digunakan. Sementara Diginya bakal sepertinya membantu mencicil. Ya, di sini sepertinya yang bakal ditinggalkan sendiri Xbox ya. Jadi Phoenix ini sebetulnya pasangan sama Clover kayaknya nih. Dan kita lihat di situ Phoenix sepertinya masih berusaha keras. Wits, gila dimaling sama siapa di situ? Sepertinya Clover yang menggunakan bukan Darkness yang menggunakan Flame Shot di situ. Maling, dan kita lihat sini Groknya akan nemenin Van Strong ternyata di tengah. Karena emang kayak istilahnya di laning tengah itu kan yang paling penting adalah ngebukain map guys ya. Dan di sini Sally Boy akan berhadapan 1 lawan 1 dengan seorang Godiva, dan itu kayak selalu tipikal ya kalau dari gue lihat ya, Sally Boy, Sin kalau misalkan main Esmeralda itu biasanya tuh ditinggal sendiri lawan offlanernya guys. Jadi itu kayaknya penting banget, dan di sini Alter Ego akan mendapatkan first skill-nya di sini ya dengan sangat baik daripada seorang Yam. Clover di sini akan mencoba mendapatkan kill terhadap Cassius, tapi masih terlalu jauh lah. Cassius masih punya flicker ya, itu bukan kayak kill yang bisa diamankan. Sementara Aura akan kehilangan Van Strong ya. Menurut gue positioning dari Van Strong agak sedikit terlalu gimana ya, terbuka tadi untuk seorang yang buat ngamanin. Dan itu kayak salah satu alasan gue lebih suka Susu Gajah. Menurut gue dia positioningnya buat bermain MM itu lebih lebih aman mungkin bisa gue bilang. Di sini Clover sepertinya bakal mencoba diamankan. Cassius di situ jadi bola. Tentunya Clover nggak bisa melarikan diri, dan itulah ya, pada saat kalian punya Kufra, Harit itu benar-benar susah banget buat bergerak, bahkan kayak buat kabur susah, buat istilahnya menyerang juga susah. Dan di sini 2 kill yang diamankan Alter Ego adalah 2 core daripada Aura. Jadi ini benar-benar kayak kemungkinan terburuk ya. Dan di sini kita lihat 5 item roam dari masing-masing tim. Jadi ini mungkin bakal jadi thumbnail ya, 10 item ROM di menit ke 222 di sini ya. Diberi lihat. Dan ini benar-benar kayak semenjak kemarin siapa yang pertama kali menggunakan EVOS mungkin ya, yang di Indonesia mungkin EVOS yang pertama kali menggunakan 5 item ROM sekaligus ya. Yang masih penasaran gimana caranya berjalan tuh, nonton video-video gue sebelumnya guys. Ada yang gue ngomongin sebagian tuh ya, kenapa mereka menggunakan 5 item ROM sekaligus ya gitu. Kita lihat Aura di sini sudah mulai agak sedikit tertekan guys ya, karena emang mereka nggak punya buff 2 core ya, dan sekarang lagi mencoba mengamankan buff daripada seorang Van Strong dulu. Cassius di sini sudah bermain lebih agresif. Di sini combo Yam, Ermici, Cassius sama One-One-nya udah sakit banget. Dia membiarkan Esmeraldanya sendiri. Kenapa? Karena emang Esmeralda itu pas sendiri tuh emang kuat banget. Dan kita lihat Clover di situ sepertinya akan mendapatkan kill pertamanya, langsung double kill. Yam di sini agak sedikit terlalu menggila, dan kita lihat akan ada triple kill langsung ke arah Harit. Ini yang berbahaya banget ya. Satu kecelakaan yang menurut gua sangat fatal ya. Karena mereka tuh kayak yang dari Clovernya tuh lagi suram, lagi susah ya, tiba-tiba dapat triple kill langsung, dan ini akan sedikit mengganggu. Tapi menurut gua nggak gitu masalah, karena Sally Boy-nya di sini benar-benar kayak enak banget farming. Dia ngelawan Xbox yang tipikalnya nggak mungkin kalah ya. Mana mungkin kayak Esmeralda lawan Xbox ya kalah gitu. 1 lawan 1 tuh nggak mungkin guys ya, kecuali dia di geng. Tapi kita bakal lihat di sini Sally Boy masih mencoba untuk mendapatkan turtle di sini. Yam juga udah datang, Mauzi udah datang. Kita lihat flicker daripada seorang Yam akan mengalami suatu kegagalan guys ya. Godiva di sini bakal langsung buka insanity-nya ke dalam. Sally Boy masih menunggu guys ya. Clover menggunakan ultinya hanya untuk kabur di sini. Dan kita lihat sepertinya Alter Ego yang bakal mendapatkan turtle di sini, karena emang anak-anak Aura tuh semuanya darahnya tadi udah dicicil-cicil, insanity-nya Xbox juga udah digunain, jadi nggak ada lagi kayak sustain yang bisa mereka gunakan buat maju terus ngontes turtle. Jadi kadang-kadang kalian tuh harus sadar diri gitu ya, pada saat kalian merasa daya tempur kalian lemah, itu kalian harus mundur. Dan kita lihat di sini Kufra sudah mengintai One-One dan Esmeralda sekaligus di lini bawah. Ini sepertinya bakal mencoba untuk digeng, tapi nih Sally Boy nggak bakal maju sih. Sally Boy bukan tipe-tipe yang permainannya gila gitu ya. Dia kayak masuk-masuk sendiri itu enggak. Dia tuh lebih tipe kayak rapi, terus biarin alurnya jalan dulu, terus ntar kayak pada saat waktu yang tepat baru dia datang. Dia bukan tipe yang kayak barbar duluan buka map ya. Jadi gue nggak bilang itu bagus, gue nggak bilang itu jelek, tapi emang tipikal orang itu berbeda-beda gitu ya. Ada yang kayak lebih ke arah mancing war, ada yang lebih ke arah lebih agresif. Jadi kayak tiap orang itu harus punya kayak gameplaynya nih. Sally Boy kan yang paling motong-motong gitu ya. Dia nggak bakal kayak full ngeharas pengen ngebunuh gitu guys. Dia tuh kayak lebih ke motong rotasi ngambil buff orang, turtle gitu ya. Lebih kayak permainan pintar dan objektif aja sih menurut gue. Ya,
Tapi ada juga beberapa core yang emang tujuannya tuh pengen war-nya itu terjadi ya. Jadi kayak, wait, gila, hampir saja didapatkan di situ. Gila, Sally Boy hampir bisa diamankan. Ini harus melakukan sesuatu daripada alter ego sepertinya. Dan itu sepertinya sudah dimulai direncanakan karena di sini kita lihat udah 4 orang dan kita lihat di situ buff birunya sepertinya didapatkan sama seorang, siapa tuh guys yang dapat guys. Di sini kita lihat Clover akhirnya kecucuk guys ya sama daripada seorang Cassius, nggak bisa melakukan apa-apa. Godiva mencoba dibunuh tapi kita lihat Van Strong di sini akan memberikan kill balasan. Calamity diamankan sama seorang Sally Boy yang di sini sepertinya bakal menjadi item yang sangat membantu di menit ke-5 yang sudah mengarah ke 6 ini ya. Untuk item-item berikutnya pasti di sini Esmeralda-nya makin lama-lama makin tambah sakit lagi. Dan kita bakal lihat di sini Van Strong dan juga Grok akan mengarah ke arah bawah. Mampukah dia menahan Esmeralda di sini? Sepertinya Esmeralda nggak bakal ngedapetin turretnya di sini. Ya walaupun dimajuin terus ya. Kita lihat di situ ditutupin tembok dan nggak bisa dilakukan apa-apa. Dan sepertinya ada pause di sini. Ya, pause gaming. Oke, dan game sudah dilanjutkan. Alter Ego sekarang akan menginisiasi ke arah Turtle. Dan kayak tadi habis triple kill ya. Di sini kita lihat agak sedikit kurang gimana ya? Mungkin kurang memanfaatkan keunggulannya daripada anak aura sendiri. Tapi ya bisa dimaklumin sih. Karena dari tadi sejujurnya Harita itu nggak dikasih buff birunya. Dari tadi tuh setiap kali buff birunya itu kayak makro anak-anak alter ego semuanya udah kayak set ya, bahwa itu kayak setiap kali ada hidup itu buff birunya harus mereka rusuh. Mereka nggak bakal kasih seorang Clover itu mendapatkan buff birunya dengan cuma-cuma. Jadi bakal selalu dirusuh. Sementara kita lihat Xbox-nya akan terus mengalami kekalahan istilahnya ya di bagian bawah. Jadi kalau bisa dibilang di sini alter ego fight-nya ini nggak pakai magic mereka. Magicnya malah ngelawan ini split push ya, cari duit. Yang ikut fight ini adalah sebetulnya kayak ya mereka mengandalkan Yam dengan apanya ya, dengan Jawhead-nya, dengan Tamusnya buat ngebunuh seorang Harit. Dan ini kayak terbukti berhasil karena di sini Sally Boy bener-bener enak banget farmingnya, 5.100 sementara duitnya sama kayak duitnya Granger. Sementara kita lihat one-one-nya nggak sekaya Esmeralda karena emang selalu kayak harus ikut dalam team fight, walaupun kayak kalau mereka jalan bareng-bareng tuh selalu yang dikasih jungle itu one-one-nya, tapi tetap aja guys ya. Dan kita lihat di sini kali ini siapa yang akan mendapatkan buff. Clover di sini akhirnya mendapatkan buff, tapi kita lihat tercucuk dan di sini seorang Cassius hampir saja mengamankan Clover, bakal langsung diincar sama seorang Sally Boy dan Sally Boy bisa mengamankan Clover di situ. Clover tiap kali dapat buff langsung dimajuin Kufra, dicucuk dan kayak gitu-gitu aja terus. Setiap kali dia berusaha untuk maju itu kayak terganggu sama Kufra ya. Jadi kayak mungkin itu salah satu kelemahannya menggunakan Retribution. Tapi kalau dia nggak menggunakan Retribution, dia juga nggak bakal dapetin blue buff ya. Jadi kayak emang ada resiko tersendiri menggunakan Harit itu guys ya. Makanya kayak beberapa tim itu juga sudah nggak menggunakan Harit ya. Kecuali mereka punya hero early yang kuat banget ya. Mungkin kayak misalkan Valir ya. Kayak itu yang benar-benar hero-hero yang bisa nyicil dari awal, kuat banget ya. Dan kita bakal lihat di sini Van Strong akan mencoba menggendong seorang diri. Karena di sini emang Haritnya benar-benar di shutdown terus kayak dia dapetin triple kill tadi sekali doang, sisanya ya mati. Ya, setiap kali dapat buff dia dibunuh. Dan di sini dia yang sepertinya ya yang berguna daripada Harit adalah di sini mengamankan Turtle. Dan tapi kali ini yang mendapatkan adalah Grok ya, dan kita lihat Sally Boy di situ akan langsung mencoba mengarah ke seorang Clover. Clover memanfaatkan tembok demi tembok di situ, tapi harus lagi-lagi di shutdown di sini. Daripada Godiva juga bakal mati, Maungzi akan langsung meneruskannya ke arah daripada Digi, dan kita lihat Godiva akan juga mati, double kill daripada seorang Sally Boy 402 ya. Hasil farming daripada seorang Sally Boy yang istilahnya dia tadi tuh melawan Xbox dan selalu mendominasi laningnya, akhirnya berhasil juga dan kali ini berbuah manis ya, langsung beberapa kill bisa diamankan. Dan setelah Esmeralda kayak gini emang agak sedikit susah ya, mungkin kayak apa ya, banyak kayak pemain-pemain yang selalu kayak main Esmeralda langsung rusuh gitu ya. Menurut gua Harit dan Esmeralda itu tipe apa ya, dua hero yang bagusan tuh kayak dibiarin satu lane lawan offlaner dulu ya, itu kayak berhasil banget guys. Banyak yang kayak apa ya, kayak si kalian inget gak sih pas BTR Warlord dulu ya lagi posisi kepres banget, itu Haritnya main di solo lane guys. Dia di solo lane karena dia kalau misalkan rame-rame juga nggak gitu guna, jadi dia solo lane, dapetin item demi item, dapetin item cooldownnya, dan itu GG banget. Kita lihat di sini Sally Boy di situ darahnya tebel banget. Kita lihat ya Clover mencoba untuk nge-spam, tapi nggak ada yang bisa dikurangin bener-bener ya. Cuma kayak nyicil glitik-glitik aja, dan cuma Ermici aja yang bisa diamankan di situ. Dan kita bakal lihat di sini turret daripada anak-anak alter ego masih utuh ya. Di menit ke-10 ini belum ada satupun yang bisa dihancurkan sama anak-anak aura, dan Clover di sini level 10 ya, nggak ada yang bisa dilakukan
semuanya terganggu ya gara-gara hanya seorang Kufra. Cassius walaupun mati 4 kali tapi jasanya benar-benar banyak banget di sini buat anak-anak Alter Ego, karena selalu ya dia yang ngebukain, istilahnya dia yang ngebukain, dia yang selalu initiate ke arah Haritnya, dan Haritnya gampang banget buat di shutdown. Kita lihat ya apa yang dilakukan Sally Boy di sini, karena emang bener ya kayak Digi itu counternya apa Esmeralda, terus Harit counternya apa Esmeralda. Mereka ngepick Esmeralda ini menurut gua langkah yang pintar banget ya. Karena secara juga tadi udah nggak ada yang namanya Valir ya. Kalau misalkan Esmeralda ketemu Valir ya emang agak sedikit susah ya. Karena setiap kali dia masuk didorong, itu kayak ngeselin banget. Dan kita bakal lihat di sini sudah ada inisiasi terhadap Lord, dan di sini gua nggak yakin anak-anak Aura bakal mencoba untuk melakukan apa ya istilahnya ya, challenge ya. Karena di sini perbedaan gold sudah terlalu jauh. Harit nih udah nggak bisa apa-apa, sudah mati 5 kali bahkan. Harit ini kayak hero yang paling banyak mati. Bahkan Digi pun cuma mati 3. Di sini Phoenix dengan Groknya malah nggak pernah mati. Ya, jadi ini kalau gue yang main nih Groknya bilang, "Wow, Ios ya, Groknya takut mati." Gitu kan. Emang kadang-kadang itu gimana guys ya? Kalau misalkan kalian bisa nggak mati, kenapa kalian harus mati? Ngasihin duit ke orang kan? Istilahnya emang musuhnya ngincar Harit, tapi kalau misalkan kalian nggak bisa cover, mereka emang tujuannya ke Harit kan susah. Yang mau Grok tuh mau ngapain guys? Mau menghalau gimana? Kalau kalian Akai mungkin kalian bisa usir, tapi kalau Grok kalian cuma bisa wall charge ke tembok. Kalau misalkan udah apa ya istilahnya, misalkan si Haritnya sudah kejepit sama Kufra, kalian mau ngapain juga. Dan kita akan langsung lihat di sini Alter Ego-nya bakal langsung menghancurkan turret demi turret. Apakah akan masuk ke dalam? Kita lihat dilempar di situ daripada Darkness, langsung dilompatin. Kita lihat ulti di pop up sama Darkness, tapi kita lihat damage daripada Sally Boy terlalu banyak. Mauzi akan langsung mengarah ke arah turret, dan game pertama akan dimenangkan sama anak-anak Alter Ego dengan sangat meyakinkan, dan Alter Ego akan sedikit menanjak ya, karena Alter Ego itu kemarin kalau nggak salah di nomor 7 di bawah Genflix kalau nggak salah ya, tapi ntar coba dicek lagi. Tapi kali ini Alter Ego dengan kemenangannya, kalau dia bisa menang 2-0 mungkin bakal naik sedikit guys ya. Jadi gitu aja analisisnya, semoga kalian suka. Jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian, dan gue Bas Clemens, see you next time, bye bye.